Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fathul Kutub Bapak Muhammad Harudin SHUM MPD dan seluruh teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan kebahagiaan. Di sini saya akan menerangkan tentang sifat kepribadian peserta didik penuh hormat dalam hadis Ahmad nomor 21693. Yang pertama, pendahuluan. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik merupakan unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Ia sebagai objek sekaligus sebagai subjek pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral, karena peserta didiklah yang menjadikan pokok persoalan dari sebagai tumpuan perhatian untuk diarahkan menuju suatu tujuan. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kritik sanad. Kritik sanad. Yang kedua, kritik eidetis. Kritik eidetis tersendiri dibagi menjadi 5 kajian. Yang pertama, kajian linguistik. Yang kedua, kajian tematis koherensif. Yang ketiga, kajian konfirmatif. Yang keempat, kajian generalisasi. Yang kelima, kritik praktis atau hikmah. Lanjut. Kritik sanad. Kritik sanad. Yang pertama, Nabi Muhammad turun ke Ubaidah bin As Samit bin Qais, turun ke Abu Qabil al-Ma'afir, turun ke Malik bin al-Khair al-Azjiyadi, turun lagi ke Ibnu Wahab, yang terakhir yaitu Harun. Selanjutnya, kritik eidetis. Yang pertama, kajian linguistik. Di sini ada dua pembahasan, yaitu ilmu balaghah dan ilmu nahwu syaraf. Yang pertama, ilmu balaghah. Saya menjelaskan di sini ada satu yang saya ketahui, yaitu belafad yujilla kabirona wa yarham sambirona wa ya'rif li alimina. Lafaz tersebut dalam ilmu badi yaitu muhassinat lafziyah berupa mutarraf karena wazan yang fasilahnya berbeda namun akhirnya sama, yaitu dilanjutkan nahwu syarafnya, yaitu qala laisa min ummati man lam yajid kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqah. Qala Abdullahi wa sami'tuhu. Qala sini menjadi fi'il madhi mabni fathah. Laisa fi'il madhi mabni fathah, atau dalam kajian nahwu inna akhfatuha. Mayujirona di sini menjadi jar majrur. Malam yujirona maf'ul isim mausul. Lam huruf jazm mabni sukun. Kabirona jar majrur
wa huruf aktaf yang maktufnya kabirona, maktuf alaihnya songgirona, karena wawu itu mengikuti sama-sama mengikuti depan belakang. Yang lanjutnya ya'rif fi'il mudhari' mabni sukun, ya'alimina jar majrur, haqqahu maf'ul yarf, Abdullahi fa'il qala dibaca rafa, sami'tuhu fi'il mabni sukun. Yang terakhir na, jadi badal dari ta dari lafadz sami'tu. Selanjutnya kajian tematis koherensif. Kajian tematis koherensif yaitu kajian yang berkaitan dengan pertimbangan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa baik dari segi lafal ataupun makna. Berikut beberapa hadis penguat hadis Ahmad 21693. Yang pertama hadis Ahmad nomor 6640. Haddatsana Yazidu akhbarana Muhammad bin Ishaq an Amr ibn Shu'aib an Abi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam ya'rif haqqa kabiruna wa yarham saghiruna. Yang kedua hadis Sunan Abu Dawud nomor 4292 yang berbunyi haddatsana Abu Bakrin ibni Abi Syaibah wa ibnu Syarhi qala haddatsana Sufyan an ibni Abi Najihin an ibni Amir an Abdullah ibni Amir wa yarwihi qala ibnu Syarhi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghiruna wa ya'rif haqqa kabiruna falaysa minna. Yang ketiga Sunan Tirmidzi nomor 1843. Yang keempat hadis Tirmidzi nomor 2685 yang berbunyi an Abi Amamatul Bahili qala dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akhru amilun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul al-alim ala al-abidi ka fadli ala adnakum summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta nam atafi juhriha wa hatta al-hutiliyu layusnuna ala muallimin nasil khair rawahu Tirmidzi. Yang keempat hadis Tirmidzi nomor 2685. Lanjut, yaitu kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif yaitu makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran sebagai sumber tertinggi ajaran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Ahmad nomor 21693. Yang pertama surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua surat Al-Isra ayat 24. Yang ketiga surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat surat Asy-Syura ayat 214. Yang terakhir surat At-Tahrim ayat 6. Itu yang dapat saya muat dalam presentasi kali ini. Mungkin masih banyak lagi tapi berhubung itulah karena
waktunya tidak menentu. Selanjutnya yaitu analisis generalisasi. Dalam hadis di atas bahwasanya peserta didik wajib menghormati guru, sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya peserta didik yang tak mau menghormati serta menghargai mereka bukanlah umatku. Pada zaman sekarang malah beredar seorang murid, siswa, santri yang ilmunya tak mendapat keberkahan dan tak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Hal itu disebabkan karena telah berani melupakan jasa-jasa adab terhadap guru dan penyebar ilmu. Syekh Ali Hasan Al-Halabi berkata, ketika seorang pencari ilmu belum memposisikan dirinya di hadapan guru, seakan tanah subur yang siap menampung air hujan yang melimpah, maka ia belum bisa dikatakan mengambil manfaat darinya. Dikutip dari kitab Az-Zubaydi berjudul Ithaf As-Sa'adah 315. Kritik praktis atau hikmah. Hadis Ahmad nomor 21693 menjelaskan bahwa pentingnya menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma akrama syabun syaikhana li sinnihi illa qayadul lizahi lahu mayyukrimahu inda sinni." Yang artinya, tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang lebih tua karena usianya, kecuali Allah akan mendatangkan untuknya orang yang menghormati ketika dirinya sudah lanjut usia. Maka difahami bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jika dikaitkan dengan tema makalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik sekarang banyak yang tak bermoral, tidak mengamalkan norma agama. Jadi, guru sering dibantah, diejek, kurang sopan santun, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan mempelajari hadis tersebut, dapat menyadarkan kita betapa pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Jika dialokasikan pada pendidikan, yang dimaksud ialah murid harus menghormati gurunya. Sekian penjelasan dari saya dari kelompok Bajul Kutub kelompok 25 yang dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.